Tak semua pahlawan memakai jubah. Ada yang hanya berseragam tukang parkir, tapi menyelamatkan kehormatan keluarga yang bukan miliknya. Kadang, ujian hidup bukan untuk menghukum, tapi untuk membuka jalan menuju rahmat Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu dengan satu like, agar semakin banyak yang sadar bahwa setiap takdir, sekecil apapun, selalu ada hikmah di baliknya. Hujan turun deras malam itu, menimpa atap seng pos parkir kecil di depan restoran mewah. Suara rintiknya menyatu dengan dengung mesin mobil yang keluar masuk, dan di antara hiruk-pikuk itu berdirilah Raffi, seorang tukang parkir muda dengan wajah lelah tapi mata jernih. Tangannya memegang tiket parkir yang mulai basah, sementara perutnya meronta lapar karena belum makan sejak pagi. Namun di tengah kegelapan malam, sesuatu menarik perhatiannya. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang redup, berdiri seorang wanita mengenakan gaun putih panjang, kuyup, dan gemetar. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan kedua tangannya memegang perut yang membuncit, tanda jelas bahwa ia tengah mengandung. Hujan menampar tubuhnya tanpa ampun, tapi ia tak bergeming, seperti kehilangan arah dan alasan untuk melindungi diri. Raffi terpaku beberapa detik. Nalurinya berkata jangan ikut campur, tapi hatinya menolak diam. Dengan langkah cepat, ia melepas jaket lusuhnya dan berlari menyeberang jalan, menantang deras air yang menutupi pandangan. "Mbak!" teriaknya di antara suara hujan. "Mbak, sini, nanti sakit." Wanita itu menoleh, matanya kosong, seolah dunia telah meninggalkannya. Raffi tak banyak bicara, hanya menutupi bahunya dengan jaket lusuhnya. "Berteduh dulu, di pos. Dingin begini bisa bahaya," katanya pelan. Wanita itu tak menjawab, tapi mengikuti langkahnya tanpa suara. Di dalam pos parkir kecil, Raffi menyalakan lilin sisa-sisa dari malam sebelumnya. Api kecil itu bergetar, memantulkan wajah keduanya yang kini sama-sama basah. Raffi mengulurkan secangkir air hangat dari termosnya. "Minum dulu, biar tenang," ucapnya. Wanita itu menatapnya dengan mata sendu. "Terima kasih." Suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa menit hening berlalu. Hanya suara hujan dan napas berat keduanya. Raffi tak ingin menanyakan siapa dia, tapi rasa penasaran menuntut penjelasan. "Mbak sendirian?" Wanita itu mengangguk pelan. "Tak ada yang mau menunggu orang sepertiku," katanya lirih, hampir seperti gumaman. "Orang seperti apa?" "Yang hancur sebelum sempat menebus dosa." Kalimat itu menggantung di udara, menembus dada Raffi. Ia menatap wanita itu lebih lama, dan baru menyadari cincin di jarinya. Bukan cincin pernikahan, tapi seolah tanda yang sudah lama tak dipakai. Matanya bengkak, wajahnya seperti menanggung beban dunia. Raffi menunduk, tak berani menatap lebih jauh. "Kadang yang hancur bukan karena salah, tapi karena salah tempat bersandar," katanya perlahan. Tak tahu dari mana keberanian itu muncul. Wanita itu menatapnya sebentar, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, bibirnya bergetar, menahan tangis. "Aku sudah tak punya siapa-siapa," ucapnya akhirnya. "Ayahku malu punya anak sepertiku. Lelaki yang membuatku seperti ini pergi tanpa jejak. Dunia menertawakan perempuan seperti aku, Mas." Raffi tak tahu harus menjawab apa. Dalam benaknya, wajah ibunya terlintas. Wajah yang dulu juga sering menahan tangis di balik bilik bambu karena ditinggalkan ayahnya. Entah kenapa, ada rasa iba yang tumbuh begitu cepat di dadanya. Rasa yang tak sekadar kasihan. "Mbak," katanya pelan, "kalau Allah masih kasih napas buat kita, berarti masih ada harapan." Wanita itu menatapnya, matanya merah, tapi di balik lelahnya ada secercah kehangatan yang hampir padam. "Kau percaya Allah masih peduli pada orang seperti aku?" Raffi tersenyum, senyum kecil tapi tulus. Yang paling Allah sayang justru yang jatuh tapi masih ingin bangkit. Kadang luka kita adalah cara Allah memeluk. Wanita itu menunduk, dan air matanya akhirnya jatuh. Raffi membiarkannya menangis, tak berusaha menghibur lebih jauh. Hujan di luar seakan ikut menangis bersama mereka. Dalam hening,
Hanya suara azan Isya dari masjid jauh di ujung jalan yang terdengar. Suara itu menembus dinding hati Raffi. Juga mungkin hati wanita di depannya. "Namaku Raffi," katanya, memecah keheningan. Wanita itu mengusap air matanya, tersenyum samar. "Aku Nadia." Nama itu menancap dalam. Entah kenapa terasa asing tapi hangat di telinga Raffi. Ia tak tahu. Nama itu akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Hujan mulai reda, tapi udara malam masih menusuk tulang. Nadia menatap keluar, lalu berbisik. "Mungkin Allah kirim kamu malam ini bukan kebetulan." Raffi hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia tak mengerti kenapa hatinya berdebar aneh, tapi di lubuk terdalam, ia merasa sedang berada di awal sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Ia menatap hujan yang kini tinggal gerimis, dan dalam diam berdoa, "Ya Allah, jika malam ini bukan kebetulan, tunjukkan makna dari pertemuan ini. Jangan biarkan aku menolong hanya karena kasihan, tapi karena Engkau ingin aku belajar tentang rahasia takdir." Dari kejauhan, lampu-lampu restoran mulai padam. Malam semakin larut. Namun di pos parkir kecil itu, dua orang yang sama-sama patah tengah menemukan secercah cahaya. Cahaya yang belum tahu akan menuntun kemana, tapi cukup hangat untuk membuat mereka bertahan malam itu. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, seseorang memperhatikan dari dalam mobil hitam yang terparkir tak jauh dari situ. Mata penuh kebencian mengawasi mereka. Pertemuan itu ternyata bukan sekadar takdir, melainkan awal dari rahasia besar yang selama ini terkubur dalam gelapnya masa lalu. Pagi menjelang dengan langit yang masih kelabu. Sisa hujan malam tadi menetes di atap rumah kontrakan Raffi. Di luar, suara ayam bersahutan dengan deru kendaraan yang mulai memenuhi jalan. Raffi menatap cermin retak di kamarnya, menyisir rambutnya seadanya sebelum berangkat lagi ke tempat parkir. Namun pikirannya masih tertinggal di malam sebelumnya. Wajah pucat wanita bergaun putih itu tak juga hilang dari ingatannya. Sejak pertemuan itu, bayangan Nadia menghantui setiap langkahnya. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa sendirian di tengah hujan? Dalam keadaan seperti itu? Tapi Raffi menepis rasa ingin tahunya. Ia sadar, hidupnya terlalu rumit untuk ikut dalam masalah orang lain. Ia hanya tukang parkir. Dunia orang kaya bukan miliknya. Namun jauh di dasar hati, ada rasa tak bisa dijelaskan, semacam dorongan halus yang membuatnya ingin tahu apakah wanita itu baik-baik saja. Sore harinya, ketika Raffi sedang mengatur mobil di halaman restoran, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dari dalamnya keluar dua orang pria berpakaian rapi. Salah satunya menatap Raffi tajam. "Raffi, ya?" tanya salah satu dari mereka dengan nada perintah. Raffi mengangguk ragu. "Iya, Pak. Bos kami mau bicara. Ikut kami sebentar." Tanpa banyak pilihan, Raffi dibawa masuk ke mobil. Dalam hati, ia berdoa pelan. "Ya Allah, jangan biarkan aku terseret urusan yang bukan jalanku." Mobil melaju cepat menembus jalan-jalan kota yang ramai, menuju kawasan elit di pinggiran kota. Saat tiba, Raffi disambut pemandangan rumah besar dengan gerbang tinggi, lebih megah dari apapun yang pernah ia lihat. Di ruang tamu, duduklah seorang pria parubaya berjas abu-abu. Wajahnya tegas tapi mata menyimpan kecemasan. Di sebelahnya berdiri seorang wanita elegan, dan di kursi pojok, Nadia. Gaun sederhana membungkus tubuhnya, namun wajahnya tetap indah walau tampak lelah. Saat matanya bertemu Raffi, ada sesuatu di sana, rasa malu, juga rasa terima kasih yang tak terucap. "Nama saya Damar," ucap pria itu dingin. "Kau yang menolong putriku malam itu, benar?" Raffi menunduk hormat. "Iya, Pak. Saya hanya kebetulan lewat." Pak Damar menghela napas panjang. "Kebetulan yang menyelamatkan nama keluarga saya." Raffi menatap bingung. Ia tak mengerti maksud kalimat itu. Lalu pria itu meletakkan selembar foto di meja. Foto Nadia bersama seorang pria muda berjas hitam. Wajah lelaki itu tampan, tapi sorot matanya sinis. "Itu tunangannya," kata Pak Damar pelan. 2 bulan sebelum pernikahan, dia kabur.
Tinggalkan anak saya dalam keadaan hamil. Raffi menelan ludah. Suasana ruangan mendadak berat. Saya turut prihatin, Pak. Tapi saya tidak tahu harus apa. Bantu kami. Potong Pak Damar cepat. Kau tahu dunia ini kejam. Media, rekan bisnis. Semua menunggu kesalahan kecil untuk menjatuhkan nama besar kami. Jika kabar ini bocor, keluarga kami hancur. Raffi diam. Matanya menatap Nadia yang kini menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Lalu apa yang bisa saya bantu? Pak Damar menatapnya tajam. Nikahi dia. Kata itu membuat udara di ruangan seakan berhenti. Raffi menatap pria itu. Lalu Nadia. Lalu kembali ke tangannya sendiri. Nikahi. Suaranya parau. Saya hanya tukang parkir, Pak. Saya tak pantas. Justru karena itu, jawab Pak Damar cepat. Tak ada yang akan curiga. Kami akan menanggung semua biaya. Setelah beberapa waktu, kau boleh pergi. Kami hanya butuh pernikahan ini untuk menutupi aib. Raffi merasa dadanya sesak. Ia berdiri, mencoba menolak dengan sopan. Maaf, Pak. Saya takut ini bukan jalan yang diridai Allah. Namun sebelum ia melangkah keluar, suara lembut menahannya. Mas Raffi. Raffi menoleh. Nadia berdiri. Suaranya bergetar. Aku tak minta belas kasihan. Tapi jika kau menolak, anakku akan lahir tanpa nama. Aku akan diusir dari rumah ini. Tolong, hanya ini caraku menebus dosa. Kata-katanya menembus hati Raffi seperti pisau. Ia melihat mata wanita itu. Mata yang malam itu menatap kosong di tengah hujan, kini dipenuhi ketakutan dan harapan terakhir. Raffi menunduk dalam. Aku butuh waktu. Ia pulang malam itu dengan langkah gontai. Di rumah, ibunya menunggu di depan pintu, wajahnya cemas. Kenapa murung, Nak? Raffi menceritakan semuanya. Selesai ia bercerita, ibunya diam lama, lalu berkata lirih. Kadang Allah menguji bukan dengan kemiskinan, tapi dengan kesempatan berbuat baik. Tapi Bu, ini bukan kebaikan biasa. Ini pernikahan pura-pura. Sang ibu menatapnya tajam. Kalau niatmu menolong karena Allah, bukan karena uang, mungkin di mata manusia itu pura-pura, tapi di sisi Allah tetap amal. Kata-kata itu menggema di kepala Raffi sepanjang malam. Ia berbaring menatap langit-langit, mendengar suara azan subuh di kejauhan. Hatinya berperang, antara logika dan nurani. Ia tahu dunia orang kaya berbahaya, tapi suara ibunya terus terngiang. Menolong bukan soal mampu, tapi mau. Keesokan harinya, Raffi kembali ke rumah besar itu. Langkahnya berat, tapi tekadnya sudah bulat. Di ruang tamu, Pak Damar berdiri menunggu. Sudah kau pikirkan? Raffi menunduk. Jika ini bisa menolong dia, saya bersedia. Pak Damar mengangguk tanpa senyum. Baik, pernikahan akan diatur secepatnya. Tidak perlu ramai. Cukup wali, saksi, dan penghulu. Setelah itu, nama keluarga saya akan tetap bersih. Raffi hanya mengangguk. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena sadar hidupnya akan berubah selamanya. Ia menatap Nadia sebentar. Wanita itu menunduk, matanya basah, tapi di balik tangisnya ada rasa lega yang nyaris tak terlihat. Malam itu, di bilik kecil kontrakannya, Raffi sujud lama. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku bukan pahlawan. Aku bukan orang suci. Tapi jika ini jalan yang Engkau kehendaki untuk menutup aib orang lain, maka lindungi aku dari kesombongan dan niat buruk. Jadikan ini amal, bukan beban. Di luar, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Langit tampak tenang, seolah dunia ikut menyaksikan seorang tukang parkir yang sedang menyiapkan diri untuk memikul rahasia besar. Rahasia yang akan mengikat dua nasib dari dunia yang tak pernah seharusnya bersatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi merasa bahwa hidupnya bukan lagi tentang mencari uang, tapi tentang menjaga kehormatan yang bukan miliknya. Sebuah kehormatan yang kelak akan menjadi beban, ujian,
dan mungkin takdir. Hari itu langit tampak suram, seakan tahu akan ada dua hati yang dipersatukan tanpa rasa. Di ruang tamu rumah besar keluarga Damar, segalanya tampak sempurna di mata dunia. Bunga putih menghiasi setiap sudut, meja disusun rapi, dan penghulu duduk dengan tenang menatap dua sosok yang akan melafalkan janji. Namun di balik semua kemewahan itu, ada keheningan yang menyesakkan. Raffi duduk bersila di hadapan penghulu, mengenakan kemeja putih sederhana yang disediakan keluarga Nadia. Tangannya bergetar halus, bukan karena gugup menghadapi pernikahan, tapi karena hatinya belum siap menanggung makna di balik akad yang akan terucap. Di sebelahnya, Nadia duduk anggun dalam balutan kebaya krem lembut. Wajahnya tertutup kerudung tipis. Di matanya tersimpan luka yang belum sembuh, namun juga secercah kelegaan bahwa aibnya sebentar lagi akan tertutup. Penghulu membuka acara dengan suara lembut, membaca basmalah dan beberapa ayat suci. Semua orang menunduk, tapi di kepala Raffi, suara itu bergema aneh. Ia tahu, apa yang sedang terjadi ini bukan kisah cinta, melainkan sebuah kesepakatan untuk menyelamatkan nama besar seseorang. Ketika penghulu bertanya apakah ia siap menjadi suami dari wanita di depannya, Raffi menatap lantai, menahan napas panjang. Dengan mahar seperangkat alat salat dan uang tunai 100.000 rupiah, saya nikahkan engkau, Raffi bin Sarman, dengan Nadia binti Damar, ucap penghulu dengan hikmat. Raffi menelan ludah, lalu menjawab dengan suara gemetar. Saya terima nikahnya Nadia binti Damar dengan mahar tersebut, tunai. Kalimat itu meluncur pelan, tapi terasa berat seperti menandatangani nasibnya sendiri. Semua saksi mengucap, sah, serentak. Seketika suasana hening, hanya isak kecil terdengar dari arah Nadia. Ia menunduk, meneteskan air mata, bukan karena bahagia, melainkan karena sadar hidupnya kini akan dijalani bersama orang asing yang ia kenal hanya semalam. Setelah akad selesai, Pak Damar menyalami Raffi dengan ekspresi dingin. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari keluarga kami. Tapi ingat, ini semua hanya formalitas. Jaga sikapmu, jangan pernah lupa tempatmu. Raffi hanya menunduk, menahan rasa yang berbaur antara takut dan perih. Ia tahu posisinya jelas. Suami di atas kertas, pelindung bayangan, bukan pendamping yang diinginkan. Malam itu, pesta kecil diadakan. Tamu-tamu penting datang. Para kerabat tersenyum palsu. Mereka memuji betapa sederhana tapi sakralnya pernikahan itu. Tak ada yang tahu bahwa dua jiwa di pelaminan itu sedang memendam badai. Nadia menatap kosong ke depan, sementara Raffi berusaha tersenyum demi sopan santun. Setiap ucapan selamat terdengar seperti beban baru yang diletakkan di pundaknya. Usai acara, mereka dibawa ke rumah yang telah disiapkan, rumah kecil di pinggiran kota, hadiah dari keluarga Damar agar mereka menjalani kehidupan baru. Tapi bagi Raffi, itu bukan hadiah. Itu seperti tembok tinggi yang memisahkan mereka dari dunia. Ketika malam tiba, suasana di rumah itu sunyi. Hanya suara jam dinding dan hembusan angin yang menemani. Nadia duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai tanpa bicara. Raffi berdiri beberapa meter darinya, merasa canggung, merasa tak pantas. Ia ingin membuka percakapan, tapi setiap kata terasa salah. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Mbak, maksudku, Nadia, rumah ini nyaman." Nadia menoleh sebentar. Senyumnya tipis. "Terima kasih, Raffi. Aku tahu ini bukan hal mudah bagimu." Raffi menggeleng. "Aku yang harus berterima kasih. Setidaknya, aku bisa melakukan sesuatu yang mungkin berguna." "Untuk siapa?" tanya Nadia pelan. Raffi terdiam. Pertanyaan itu menohok. Untuk siapa sebenarnya ia menikahi wanita ini? Untuk dirinya sendiri? Untuk Nadia? Atau hanya untuk menenangkan hati ibunya yang menganggap ini bentuk amal? Hening kembali. Nadia menarik napas panjang. "Aku tak tahu bagaimana hidupku ke depan. Tapi satu yang kuminta, jangan benci aku karena keadaan ini." Raffi menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya kesedihan, tapi ketulusan seorang perempuan yang benar-benar terluka. "Aku tak akan membencimu,"
katanya lirih. Aku hanya takut. Aku tak sanggup melindungi apapun. Nadia tersenyum samar. Tugasmu bukan melindungi, tapi menjalani. Kadang Allah hanya ingin melihat seberapa jauh kita bisa bersabar. Kata-kata itu menenangkan tapi juga menyayat. Raffi beranjak ke kamar kecil di sebelah ruang tamu. Ia menatap sajadah di lantai, lalu bersujud lama. Dalam sujudnya ia berbisik, "Ya Allah, aku menikah tanpa cinta, tapi bukan tanpa niat baik. Jika ini jalan MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku berpura-pura menjadi suami, tapi jadikan aku laki-laki yang menjaga dengan cara MU." Air matanya menetes di sajadah. Ia tak tahu apakah doanya sampai, tapi entah mengapa, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Di kamar sebelah, Nadia duduk memandangi jendela. Hujan kembali turun pelan, seperti malam ketika mereka pertama kali bertemu. Ia mengusap perutnya, berbicara lirih seolah kepada janin di dalamnya. "Nak, mungkin ayahmu tak ingin kita, tapi lihatlah, Allah kirim seseorang yang mau menanggung aib kita tanpa pamrih. Doakan dia kuat." Hujan terus turun hingga larut malam. Raffi terlelap di sajadahnya, sementara Nadia masih terjaga, menatap remang lampu. Dua manusia asing kini berada di bawah satu atap, terikat oleh janji yang bukan lahir dari cinta, tapi dari luka. Namun di balik sepi malam itu, ada getaran halus, seolah semesta sedang menulis bab baru untuk mereka, perlahan, tanpa mereka sadari. Dan di ujung doa yang tak bersuara, Raffi tahu, hidupnya kini tak lagi tentang dirinya sendiri. Ia telah menjadi bagian dari rahasia yang harus dijaga, seberapapun beratnya. Sebuah pernikahan yang dimulai bukan karena cinta, tapi karena kehendak takdir yang misterius. Hari-hari setelah akad itu berjalan lambat seperti waktu enggan bergerak. Rumah kecil di pinggiran kota yang kini mereka tinggali tampak sunyi, seolah udara pun berhenti setiap kali Raffi dan Nadia saling berpapasan. Tak ada pertengkaran, tapi juga tak ada percakapan hangat. Mereka hidup berdampingan dengan kehati-hatian, seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu naskah yang tidak pernah mereka tulis sendiri. Raffi tetap bekerja di tempat parkirnya, menolak bantuan keluarga Damar yang ingin memberinya posisi lebih layak. Ia tahu, di balik kata layak, terselip kendali. Ia tidak ingin jadi boneka dari keluarga kaya itu. Setiap sore ia pulang dengan seragam penuh debu, sementara Nadia sibuk di dapur, memasak seadanya. Meski canggung, perlahan mereka belajar menghormati ruang masing-masing. Namun dalam diam itu, Raffi mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Di kamar kecil yang mereka tempati, ada sebuah laci terkunci di meja rias. Ia tidak pernah berniat membuka, sampai suatu malam ketika angin kencang menggoyang jendela, dan suara ketukan benda jatuh membuatnya terbangun. Di lantai, tergeletak berkas kertas yang sepertinya terhempas dari meja rias. Map coklat dengan segel resmi. Raffi memungutnya, hendak mengembalikan, tapi matanya terpaku pada tulisan di pojok. Salinan surat nikah keluarga Damar Sarman. Nama, Sarman, membuat jantungnya berdetak keras. Itu nama ayahnya, sosok yang sudah lama hilang dan tak pernah kembali. Dengan tangan gemetar, Raffi membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat salinan akta lama dan foto seorang perempuan muda dengan pria parubaya yang tak asing, Pak Damar. Di bawahnya tertulis tahun yang sama dengan tahun kelahiran Raffi. Dunia Raffi seolah berhenti. Ia menatap wajah pria itu lama, matanya mencari alasan agar tidak percaya, tapi semua terlalu jelas. "Kenapa nama ayahku ada di sini?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin itu bukan ayahnya. Tapi mengapa wajah pria itu sama dengan foto yang pernah dilihat ibunya di masa kecil? Mengapa nama yang sama? Bahkan tanda tangannya identik? Pagi harinya, saat Nadia keluar membeli kebutuhan dapur, Raffi mendatangi ibunya di kampung. Perjalanan itu panjang, tapi pikirannya jauh lebih bising dari suara mesin bus. Setibanya di sana, ia duduk di serambi rumah, menatap ibunya yang sedang menjemur pakaian. "Bu," katanya pelan, "aku mau tanya sesuatu. Kau kenal seseorang bernama Damar?"
Ibu Raffi terhenti. Tangannya gemetar. Tapi ia pura-pura tenang. Kenapa tanya nama itu, Nak? Raffi menatapnya tajam. Aku lihat namanya di berkas pernikahan. Dengan nama ayah. Thurman. Siapa dia, Bu? Hening. Hanya suara angin yang lewat di sela-sela genting. Ibu Raffi menunduk lama, lalu duduk. Air matanya mengalir perlahan sebelum sempat menjawab. Dulu, waktu kamu masih kecil, aku kerja di rumah orang kaya. Majikanku namanya Damar. Raffi mendengarkan, hatinya mencengkeras. Ia pria baik di awal. Tapi ketika aku dituduh mencuri perhiasan, aku diusir tanpa penjelasan. Aku hamil waktu itu. Hamil kamu. Sarman, lelaki yang menolongku, menikahiku supaya aku tidak dihinakan. Raffi terdiam. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Jadi, Damar itu. Ibu Raffi menangis makin keras. Aku tidak yakin. Tapi kemungkinan besar. Ya, dialah ayah kandungmu. Kata itu menampar dada Raffi lebih keras dari pukulan manapun. Ia berdiri, memukul dadanya sendiri. Berarti aku menikahi. Ia tak mampu melanjutkan kalimat itu. Mulutnya keluh, pikirannya gelap. Jangan berpikir buruk dulu, Nak, kata ibunya cepat, memegang tangannya. Allah tidak akan menulis takdir tanpa maksud. Jangan bertindak gegabah. Diam dulu, tenangkan hati. Tapi Bu, ini salah. Kalau benar dia anak Pak Damar. Belum tentu. Jangan percaya penuh sebelum kau dengar dari mulutnya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, Raffi tak berhenti memandangi langit yang tampak abu-abu. Hujan turun, membasahi wajahnya. Tapi ia tak peduli. Kata-kata ibunya terus berputar di kepalanya. Setiap langkah terasa berat. Setiap napas seperti tertahan oleh rahasia besar yang baru terungkap setengahnya. Sesampainya di rumah, Nadia sudah menunggunya di ruang tamu. Ia tersenyum kecil. Tidak tahu badai apa yang dibawa Raffi dari perjalanan itu. Kau dari mana? Aku sempat khawatir. Katanya lembut. Raffi hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana harus melihat wajah wanita itu tanpa perasaan campur aduk. Ada kasih, ada iba, tapi juga ketakutan. Ia ingin bicara, tapi suaranya hilang. Nadia menyadari perubahan di wajahnya. Ada yang terjadi? Tanyanya hati-hati. Raffi menarik napas panjang. Aku menemukan sesuatu tentang keluargamu dan keluargaku. Kenapa bicara seperti itu? Raffi menatap matanya dalam-dalam, tapi tak sanggup melanjutkan. Akhirnya ia hanya berkata pelan. Mungkin Allah sedang menguji kita lebih berat dari yang kita kira. Nadia kebingungan, tapi ia tak memaksa. Ia hanya menatap suaminya itu yang kini tampak seperti sedang memikul beban yang tak terlihat. Malam itu, Raffi duduk di beranda, menatap bulan yang tertutup awan. Di tangan kirinya masih tergenggam salinan surat nikah yang kini terasa seperti bara. Ia ingin membuangnya, tapi sesuatu menahannya. Rasa ingin tahu yang belum selesai. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ada rahasia besar yang menyelimuti semua ini, dan entah bagaimana, semuanya berawal dari nama yang sama di selembar kertas tua. Dan di antara dinginnya malam itu, Raffi berbisik lirih. Ya Allah, jika ini jalan MU untuk membuka sesuatu yang tersembunyi, kuatkan aku menatap kebenaran, seburuk apapun bentuknya. Angin berembus lembut, membawa suara adzan Isya dari kejauhan. Dalam sujud malamnya yang panjang, Raffi tahu, pernikahan yang ia kira sekadar kesepakatan kini mulai berubah menjadi teka-teki takdir. Ia tidak tahu apa yang menunggu di ujungnya, tapi satu hal pasti, rahasia itu telah terungkap, dan hidupnya tak akan pernah lagi sama. Hari-hari setelah penemuan itu berjalan seperti bayangan yang berat. Raffi menelan rahasia itu sendiri, menutupinya dengan diam dan doa. Ia tak ingin Nadia tahu, tak ingin menghancurkan ketenangan rapuh yang baru saja mereka temukan. Tapi sejak malam ia membaca surat nikah itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ada jarak halus yang terbentuk, bukan kebencian, tapi ketakutan.
Ia takut kebenaran yang sesungguhnya akan mengoyak semua yang telah ia jaga. Nadia menyadari perubahan itu. Raffi tetap lembut, tetap menolongnya. Tapi ada tatapan yang kini penuh pertimbangan. Ia tak lagi menatap dengan hangat seperti dulu. Kadang Nadia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Ia tahu Raffi bukan pria yang pandai berpura-pura, dan jika ia mulai menjauh, pasti ada beban besar di pikirannya. Perut Nadia semakin membesar. Setiap malam, Raffi membantu menyiapkan air hangat, menidurkan istrinya, memastikan semua aman. Kadang ia duduk lama di ruang tamu, menatap perut itu dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Dalam hati, ia berbisik, "Aku tak tahu siapa ayahmu sebenarnya, Nak. Tapi jika Allah mengizinkan aku yang menjagamu, aku akan lakukan dengan sepenuh hati." Suatu malam, hujan turun deras seperti malam pertama kali mereka bertemu. Nadia menggeliat di tempat tidur, menahan nyeri di punggung. "Raffi, aku rasa waktunya sudah dekat." Suaranya lirih, bercampur gugup. Raffi yang sedang berdoa di ruang depan langsung berlari menghampiri. Wajahnya panik tapi tangannya sigap. Ia menelepon bidan desa terdekat, lalu menuntun Nadia perlahan, menenangkannya dengan suara pelan. "Tarik napas. Nadia, sabar. Aku di sini." Tangannya menggenggam tangan istrinya erat-erat. Peluh mengalir di keningnya. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin memastikan wanita itu selamat. Dalam hatinya, ia memanggil nama Allah berkali-kali, berharap malam itu tidak berakhir dengan kehilangan. 3 jam berlalu. Tangisan bayi akhirnya memenuhi ruangan kecil itu. Suara yang mengguncang batin Raffi lebih dari apapun. Ia tertegun, memandangi makhluk kecil yang menggeliat di pelukan bidan. Matanya berkaca-kaca, napasnya tercekat. Bidan tersenyum dan menyerahkan bayi itu padanya. "Selamat, Pak. Anaknya sehat. Perempuan." Raffi menatap wajah bayi itu. Begitu kecil, begitu suci. Semua rasa takutnya lenyap seketika. Ia merasa seperti seluruh dunia berhenti hanya untuk memberi ruang bagi satu makna. Kehidupan baru. "Subhanallah," gumamnya pelan, meski air matanya jatuh tak tertahankan. Bidan pamit, meninggalkan mereka berdua dalam cahaya redup. Nadia yang lemah menatap Raffi dengan senyum letih. "Kau, mau kasih dia nama apa?" Raffi menatap bayi itu lama, lalu berkata lirih, "Aira, artinya udara yang bersih. Semoga dia tumbuh dengan hati yang tak ternoda oleh dosa orang tuanya." Nadia menangis pelan. "Terima kasih, Raffi, karena kau tidak hanya menolongku, tapi juga menerima anak ini tanpa tanya." Raffi menunduk. Suaranya serak. "Aku tak butuh tahu masa lalumu. Cukuplah aku tahu, Allah menitipkan nyawa padaku untuk kujaga." Beberapa hari setelah kelahiran Aira, rumah kecil mereka terasa lebih hidup. Tangisan bayi itu menjadi musik yang mengisi malam-malam sunyi. Raffi sering terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan Aira tidur dengan nyaman. Saat ia menimang bayi itu, pandangannya kosong, tapi bibirnya bergetar dalam doa. "Ya Allah, mungkin aku bukan ayah yang Engkau pilihkan sejak awal, tapi izinkan aku menjadi pelindungnya sampai Engkau kehendaki." Kadang, Nadia terbangun diam-diam melihat pemandangan itu. Raffi, lelaki yang dulu hanya tukang parkir dengan hidup seadanya, kini berubah menjadi sosok ayah yang ia kagumi. Cara Raffi menatap Aira, cara ia membetulkan selimut dengan lembut, membuat Nadia tak kuasa menahan air mata. Ia tahu, perasaan yang dulu mati dalam dirinya mulai bernyawa lagi. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan lain yang tumbuh dalam diri Raffi, rasa bersalah. Setiap kali menatap wajah bayi itu, ia tak bisa mengusir bayangan masa lalu ibunya dan nama damar yang terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya, apakah darah dalam tubuhnya sama dengan darah yang mengalir di tubuh Nadia? Apakah Aira sebenarnya adalah pengingat dari dosa masa lalu orang tuanya? Suatu malam, saat semuanya tertidur, Raffi keluar ke halaman. Langit tanpa bintang, hanya lampu jalan yang redup. Ia duduk di tangga, menatap kosong. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Engkau tahu aku mencintai bayi ini, tapi setiap kali aku menatapnya, aku juga takut."
Takut jika aku sedang hidup di atas kebohongan yang besar. Angin berembus membawa dingin, tapi juga ketenangan. Dalam hatinya, suara ibunya masih terngiang. Jangan buka aib orang lain. Biarkan waktu yang berbicara. Ia ingin percaya pada itu, tapi rasa ingin tahunya semakin tumbuh. Di dalam rumah, Aira menggeliat pelan. Raffi segera masuk, menimang bayi itu lagi. Ia menatap wajah mungil itu, lalu berbisik. Nak, kalaupun dunia tak adil padaku, aku akan pastikan dunia tak kejam padamu. Ia tersenyum kecil, mencium kening Aira, lalu menatap langit dari jendela. Mungkin inilah alasan Allah mempertemukanku dengan ibumu malam itu, supaya aku belajar mencintai tanpa syarat. Malam itu berlalu dengan tenang. Aira tidur di dada Raffi, sementara Nadia memandang mereka dari balik selimut. Hatinya penuh syukur, tapi juga takut kehilangan. Dalam diam, ia menunduk, berdoa agar Allah menjaga rumah kecil itu dari badai apapun yang mungkin datang. Dan di sudut rumah itu, di bawah cahaya lampu redup, 3 hati yang terluka mulai belajar saling mengisi. Tidak ada cinta yang diucap, hanya tindakan kecil yang menandakan kasih. Namun di balik semua itu, Raffi tahu, hidupnya kini benar-benar berubah. Ia bukan lagi tukang parkir yang hidup untuk dirinya sendiri. Ia adalah suami, ayah, dan penjaga rahasia yang belum selesai diungkap. Malam kian larut. Raffi memejamkan mata, memeluk Aira lebih erat, dan dalam hati berbisik. Ya Allah, jadikan setiap detak jantungku sebagai doa untuk mereka. Jika aku harus hancur agar mereka bahagia, biarlah begitu. Karena cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Bulan berganti, waktu berjalan tanpa kompromi. Aira tumbuh sehat. Suaranya menjadi penawar bagi setiap kelelahan yang mengisi rumah kecil mereka. Setiap kali bayi itu tertawa, seolah semua luka masa lalu tertutup sementara. Namun di balik tawa kecil itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di dada Raffi, rahasia yang tak kunjung memberi ketenangan. Raffi mencoba menenangkan diri dengan sibuk bekerja. Ia berangkat pagi, pulang malam, berharap lelah bisa menghapus resah. Tapi setiap kali ia pulang dan melihat Nadia menimang Aira, rasa bersalah itu justru semakin menyesakan. Ia melihat kasih di mata wanita itu, kasih yang tulus, dan ia merasa jahat karena menutupi sesuatu sebesar ini. Suatu sore, ketika Raffi sedang membersihkan laci di ruang tamu, tangannya menyentuh sesuatu yang familiar, map coklat tua, mirip dengan yang dulu ia temukan. Tapi kali ini di dalamnya ada hal baru, beberapa lembar surat dan foto-foto lama yang belum pernah ia lihat. Salah satu foto itu membuat tubuhnya kaku. Foto ibunya muda, tersenyum di samping Pak Damar. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Sarman, maafkan aku. Dunia tak mengizinkan kita bersama." Jantung Raffi berdetak kencang. Tulisan tangan itu bukan milik ibunya. Ia mengenali gaya tulis itu, sama dengan tanda tangan di surat nikah keluarga Damar. Tangan Raffi bergetar. Kepalanya terasa berat, seolah semua udara lenyap. Kebenaran yang selama ini ia coba tolak kini berdiri di depan mata. Ayah kandungnya adalah Pak Damar, ayah Nadia. Tubuhnya lemas. Ia terduduk di lantai, menggenggam foto itu kuat-kuat. Allah, gumamnya lirih. Jadi ini benar. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menunduk lama, mencoba menelan kenyataan yang begitu pahit, bahwa perempuan yang kini jadi istrinya mungkin adalah darah dagingnya sendiri. Malam itu, Nadia merasa ada yang aneh. Raffi tidak bicara banyak, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Saat Aira tertidur, ia mendekatinya pelan. "Kau kenapa, Raffi?" Raffi tak menjawab. Ia hanya menatap lantai, lalu berkata pelan, "Aku baru tahu sesuatu tentang keluarga kita." "Apa maksudmu?" Raffi memejamkan mata. Suaranya hampir tak terdengar. "Ayahmu, mungkin juga ayahku." Nadia terpaku. Wajahnya membeku. "Apa yang kau katakan?" Raffi menyerahkan foto itu. Nadia mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya menelusuri setiap detail. Ketika ia membaca tulisan di belakang foto itu, tubuhnya melemas.
Nafasnya tercekat. Tidak, ini tidak mungkin. Ia menatap Raffi dengan mata membesar. Setengah berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi raut wajah Raffi tak menyisakan ruang untuk ragu. Air mata Nadia jatuh deras. Berarti, pernikahan kita. Raffi menunduk. Suaranya parau. Tak sah. Nadia. Tak mungkin sah di hadapan Allah. Ruangan itu berubah menjadi tempat yang mencekik. Tidak ada suara selain tangisan. Nadia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar. Mengapa takdir sekejam ini? Mengapa Allah mempertemukan kita begini caranya? Raffi hanya bisa menatapnya dengan mata basah. Mungkin ini bukan kejam, Nadia. Mungkin ini cara Allah menunjukkan kebenaran yang selama ini dikubur orang-orang yang takut pada aib. Nadia memukul dadanya sendiri, menjerit lirih. Aku malu, aku jijik, aku berdosa. Raffi segera mendekat, menahan bahunya. Jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Kita hanya menjalani jalan yang mereka sembunyikan. Namun kata-katanya tak mampu menenangkan. Nadia jatuh berlutut, memeluk lantai, menangis sejadi-jadinya. Raffi hanya bisa duduk di sebelahnya, menatap wanita yang kini hancur karena kebenaran yang semestinya bisa disampaikan lebih dulu. Malam itu panjang. Aira tertidur tanpa tahu badai besar melanda keluarganya. Raffi duduk di beranda rumah, menatap langit tanpa bintang. Angin malam dingin menusuk, tapi tak sedingin hatinya. Ia ingin marah, pada Damar, pada ibunya, pada hidup yang memaksanya menanggung beban dosa generasi sebelumnya. Tapi di tengah amarah itu, ia sadar sesuatu. Mungkin ini bukan ujian untuk menghukumnya, tapi untuk membersihkan semua kebohongan yang diwariskan kepadanya. Menjelang subuh, ia mengambil air wudhu. Setiap percikan air terasa seperti menembus kulitnya, membekukan kenangan pahit yang menempel di jiwa. Dalam sujudnya, ia berbisik dengan suara gemetar. Ya Allah, aku tak tahu bagaimana menghadapi ini. Aku takut menatapnya. Aku takut menatap diriku sendiri. Tapi jangan biarkan aku membenci takdir MU. Ketika matahari terbit, Nadia masih duduk di ruang tamu, matanya sembab. Raffi mendekat, membawa segelas air. Ia duduk di depannya tanpa kata. Hening yang panjang membentang di antara mereka. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Nadia lirih. Raffi menatapnya dengan mata sendu. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin Allah tidak mempertemukan kita untuk saling menghancurkan. Ada hikmah di balik semua ini, meski kita belum melihatnya. Nadia menatap bayi mereka yang masih tidur di buayan. Bagaimana dengan Aira? Raffi menoleh. Suaranya penuh haru. Dia tidak bersalah. Justru dia cahaya yang Allah kirim di tengah gelap ini. Aku akan tetap menjaganya, seperti darah dagingku sendiri. Nadia menutup wajahnya. Air mata jatuh lagi. Kau masih mau tinggal setelah tahu semua ini? Raffi menarik napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan besok, tapi malam ini, aku hanya ingin berdoa agar kita dikuatkan. Aku ingin memastikan kau tidak merasa sendiri. Mereka duduk bersebelahan tanpa bicara lagi. Di luar, matahari mulai naik, menyinari rumah kecil yang kini dipenuhi rahasia besar. Setiap sinar seolah menyingkap luka lama yang selama ini ditutup rapat oleh kebohongan dan gengsi. Di dalam dada Raffi, ada rasa perih yang dalam, tapi juga keteguhan baru. Ia sadar, hidupnya kini bukan lagi soal aib atau kehormatan manusia, tapi soal keberanian untuk menghadapi kebenaran di hadapan Allah. Karena terkadang, luka yang paling menyakitkan bukan yang dibuat oleh musuh, melainkan oleh darah sendiri. Dan pagi itu, Raffi menatap Aira yang mulai terbangun. Ia tersenyum samar, menyentuh kepala kecil itu, berbisik. Nak, mungkin kita lahir dari dosa masa lalu, tapi biarlah cinta dan kebenaran menjadi penebusnya. Matahari pagi menembus celah jendela, tapi sinarnya tak mampu menghangatkan dingin yang membekukan rumah kecil itu. Sejak malam kebenaran itu terbongkar, Raffi dan Nadia hidup seperti dua arwah yang kehilangan arah. Mereka masih bernafas, tapi tanpa kehidupan di dalamnya. Raffi duduk lama di beranda,
memandangi halaman basah sisa hujan subuh, sementara Nadia diam di kamar, menatap Aira yang tidur tanpa dosa. Tidak ada lagi sapaan lembut. Tidak ada obrolan ringan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan. Raffi menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam kuat. Kata-kata ibunya masih menggema di kepalanya. Jangan buka aib orang kaya. Mereka bisa hancurkanmu. Tapi bagaimana mungkin ia menutup mata terhadap sesuatu yang sudah nyata di depan? Bagaimana mungkin ia melanjutkan hidup dengan wanita yang, dalam pandangan hukum Allah, ternyata adalah saudara kandungnya sendiri? Hatinya berperang. Di satu sisi, ada kasih yang mulai tumbuh pada Nadia dan Aira. Di sisi lain, ada rasa takut yang membara, rasa bersalah yang menghantam setiap kali ia memandang mereka. Ia merasa hidupnya seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah, dan semuanya akan jatuh ke dalam kehancuran. Pagi itu, Nadia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Kita tidak bisa terus begini, Raffi, katanya tanpa menatap. Raffi mengangkat kepala, suaranya serak. Aku tahu. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini, dengan status seperti ini. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa berdosa. Aku ingin pergi. Raffi terdiam, lalu menatapnya dengan pandangan sedih. Pergi kemana? Nadia? Dunia luar lebih kejam dari rumah ini. Nadia menggeleng lemah. Lebih baik aku dicaci karena kesalahanku sendiri daripada hidup dalam ikatan yang Allah haramkan. Kata, haram, itu mengguncang Raffi. Kata yang selama ini hanya ia dengar dari ceramah ustaz kini menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa mereka tidak tahu pasti, tapi hatinya tahu, takdir telah mengikat mereka dalam garis yang salah. Malamnya, Raffi mendatangi ibunya. Ia butuh jawaban lebih dari sekadar dugaan. Ia butuh kepastian agar bisa mengambil langkah. Rumah ibunya gelap dan sepi. Hanya lampu minyak yang menyala di sudut ruangan. Begitu ia masuk, ibunya menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. Kau datang membawa kabar buruk, ya? Suara ibunya lirih. Bu, aku tak tahan. Aku perlu tahu kebenaran. Katakan padaku, siapa sebenarnya ayahku? Ibu Raffi menunduk. Suaranya bergetar. Kenapa kau masih tanya? Nak, bukankah tanda-tanda sudah cukup? Tidak, Bu. Aku ingin dengar dari mulutmu sendiri. Air mata wanita tua itu jatuh satu persatu. Ya, dia Damar. Lelaki itu. Dialah yang meninggalkan aku dalam kehinaan, dan sekarang kau menanggung akibatnya. Raffi menutup wajahnya. Dunia seolah berputar. Nafasnya berat. Seakan udara tak mau lagi masuk ke paru-parunya. Kenapa tidak kau katakan sejak dulu, Bu? Aku takut. Aku takut orang-orang tahu. Aku takut kau membenciku. Aku hanya ingin hidup tenang setelah semua yang terjadi. Raffi bangkit. Matanya merah. Ketenangan yang kau maksud telah membuat hidup orang lain hancur. Bu, Nadia bukan orang asing. Dia saudaraku. Ibunya menangis terseduh. Aku berdosa, Nak. Tapi percayalah, aku tidak pernah ingin ini terjadi. Raffi tak sanggup bicara lagi. Ia keluar dari rumah itu dengan dada bergetar. Malam terasa panjang. Setiap langkahnya berat seperti menyeret rantai masa lalu. Ia menatap langit dan berbisik. Ya Allah, aku benci pada dosa ini, tapi aku tak sanggup membenci mereka. Apa yang harus kulakukan? Ketika ia pulang, Nadia sudah mengemasi barang-barangnya. Di meja makan, ada sepucuk surat. Tulisan tangan halus itu membuat dadanya bergetar. Raffi, aku tahu ini bukan salahmu. Kita sama-sama korban dari rahasia yang disembunyikan orang-orang yang takut pada aibnya sendiri. Tapi aku tak bisa hidup dalam keadaan ini. Aku ingin pergi jauh, membawa Aira. Aku akan membesarkannya dengan jujur, agar ia tak tumbuh dalam kebohongan seperti kita. Terima kasih karena telah menolongku, melindungiku, dan mencintaiku dengan cara paling mulia. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu. Raffi menjatuhkan surat itu. Tangannya gemetar.
Matanya panas. Ia berlari keluar rumah, memanggil nama Nadia di jalan yang gelap. Nadia, jangan pergi. Kita belum selesai. Tapi hanya angin malam yang menjawab. Ia mencari ke arah terminal, ke jalan utama, tapi tak ada siapa-siapa. Dunia terasa sepi, dan kesepian itu menampar keras ke dalam jiwanya. Ketika langkahnya tak lagi kuat, Raffi berhenti di tepi jalan dan sujud di atas tanah basah. Tangannya mencengkeram lumpur, suaranya pecah. Ya Allah, jika ini balasan dari dosa masa lalu keluargaku, biarlah aku yang menanggung semuanya. Tapi jangan hukum mereka yang tak tahu apa-apa. Jangan biarkan Aira tumbuh tanpa arah. Lindungi mereka, meski aku tak bisa lagi di sisi mereka. Air matanya jatuh deras, bercampur dengan tanah. Dalam sujud panjang itu, Raffi merasa seolah jiwanya dikoyak menjadi dua. Satu masih mencintai Nadia dengan tulus, satu lagi ingin lenyap agar tak terus menyakiti. Ia tahu pernikahan itu harus diakhiri. Ia tahu jalan yang benar adalah melepaskan, meski hatinya menolak. Beberapa hari setelahnya, rumah kecil itu kembali sunyi. Tak ada suara tangis bayi, tak ada aroma masakan Nadia, hanya kesunyian yang menjerit. Raffi tetap sholat di ruangan yang sama, namun setiap sujudnya kini disertai luka yang lebih dalam. Ia tidak tahu apakah dirinya suci di mata Allah, tapi ia tahu satu hal. Ia telah belajar bahwa cinta bisa menjadi dosa bila menentang kebenaran, dan pengorbanan kadang berarti kehilangan segalanya. Dalam keheningan itu, ia menatap foto kecil Aira yang tertinggal di meja. Senyuman bayi itu bagai cahaya terakhir di dunia yang mulai gelap. Ia menyentuh foto itu perlahan, lalu berbisik. Nak, meski aku tak lagi bisa memelukmu, doaku akan selalu menyertaimu. Semoga Allah menjaga kau dan ibumu dengan kasih yang tak pernah gagal. Malam menutup hari itu dengan kesunyian yang dalam. Di bawah cahaya bulan yang redup, seorang lelaki bersujud dalam kesepian, menanggung beban yang bukan miliknya. Hatinya hancur, tapi di antara reruntuhan itu, ada keyakinan kecil yang tetap menyala, bahwa setiap kebenaran, seberapapun menyakitkan, tetap lebih suci daripada kebohongan yang menenangkan. Hari-hari setelah kepergian Nadia berjalan seperti kabut yang tak mau hilang. Raffi hidup seolah tanpa arah. Tubuhnya masih berdiri tapi jiwanya tertinggal di malam ketika perempuan itu pergi membawa Aira. Rumah kecil yang dulu penuh tawa kini berubah jadi makam bagi kenangan yang terlalu berat untuk diingat. Tiap pagi Raffi masih menata sajadah di ruang tamu, tapi setiap sujudnya terasa kosong. Ia menatap dinding yang sunyi dan dalam hati berbisik, "Ya Allah, apa ini hukuman atau jalan menuju pengampunan?" Hidupnya kembali sederhana seperti dulu, tapi tidak sama. Ia tetap bekerja sebagai tukang parkir, menata kendaraan orang lain sementara hatinya sendiri tak pernah menemukan tempat parkir untuk beristirahat. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Raffi tak banyak bicara, jarang tersenyum. Ada sesuatu di matanya yang dalam, seperti menyimpan rahasia yang terlalu gelap untuk dibagikan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, ketika Raffi sedang mengatur kendaraan di depan restoran, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas rapi. Wajahnya masih sama seperti yang pernah ia lihat di foto-foto lama. Rendra, pria yang dulu menghamili Nadia lalu menghilang. Waktu membuat wajahnya sedikit berubah. Tapi sorot matanya masih sama, dingin, penuh perhitungan. "Raffi," sapa Rendra dengan senyum sinis. "Lama tak bertemu." Raffi menatapnya tanpa menjawab. Ia tak tahu harus memanggilnya apa, musuh, atau sekadar masa lalu yang kembali menghantui. "Aku dengar kabar menarik," lanjut Rendra, bersandar di mobilnya. "Kau menikahi Nadia. Tapi kau tahu kan, dunia ini kecil, dan rahasia tak bisa disembunyikan selamanya." Raffi tak bereaksi, tapi detak jantungnya mulai cepat. "Maksudmu apa?" Rendra menyeringai. "Aku tahu semuanya, Raffi. Tentang siapa kau sebenarnya. Tentang siapa ayahmu. Tentang hubunganmu dengan Nadia." Lucu sekali, dua anak yang terlahir dari dosa ayah yang sama, disatukan dalam pernikahan pura-pura. Ucapan itu menampar keras. Raffi mengepalkan tangan,
tapi menahan diri. Kalau kau datang untuk mengungkit masa lalu, pergilah. Aku tidak ingin bicara. Tenang, aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk menawar. Katanya tenang, membuka kertas dari sakunya. Aku punya bukti semua rahasia itu. Foto, surat, bahkan pengakuan dari orang tua kalian. Kalau aku serahkan ini ke media, nama Damar akan hancur. Kau akan jadi bahan ejekan. Dan Nadia, wanita itu tak akan bisa hidup tenang lagi. Raffi menatapnya tajam. Kau mau apa? Rendra tersenyum tipis. Uang. Bukan darimu. Tentu saja. Aku akan menjual kebenaran ini kepada ayahmu sendiri. Aku tahu Damar akan membayar mahal agar nama besarnya tetap bersih. Kau tak punya hati, desis Raffi. Hatiku sudah mati sejak wanita itu memilihmu. Bukan aku, jawab Rendra dingin. Raffi tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia menarik kerah Rendra, menatapnya dari jarak sangat dekat. Kau sudah menghancurkan hidupnya sekali. Jangan ulangi lagi. Rendra menepiskan tangan Raffi. Kau pikir kau pahlawan? Kau juga bagian dari dosa itu. Raffi, kau hanya menipu dirimu sendiri dengan doa-doa yang tak mengubah apapun. Ucapan itu menusuk dalam. Raffi terdiam, melepaskan pegangan, lalu melangkah mundur. Rendra menatapnya penuh kemenangan sebelum masuk kembali ke mobilnya. Kau tahu di mana aku mencarimu kalau kau berubah pikiran, katanya sambil menutup pintu dan pergi, meninggalkan Raffi di tengah jalan dengan dada yang bergemuruh. Malam itu Raffi duduk lama di pos parkir, memandangi langit yang mulai gelap. Suara hujan turun perlahan, membasahi rambut dan pakaiannya. Tapi ia tak peduli. Ia hanya menatap kosong ke depan, mengulang setiap kata Rendra di kepalanya. Kebenaran itu kini bukan hanya beban rahasia. Seseorang memegangnya sebagai senjata. Dan senjata itu bisa menghancurkan siapapun yang tersentuh olehnya. Ketika malam semakin larut, ia beranjak pulang. Di rumah, ia membuka laci dan mengambil surat dari Nadia yang dulu ditinggalkannya. Ia membaca ulang kalimat yang sudah lusuh oleh waktu, lalu menggenggamnya erat. Kau ingin aku menjaga Aira dan kau. Tapi kini semuanya di ujung jurang, gumamnya. Tiba-tiba pintu diketuk keras. Raffi tersentak, buru-buru membuka. Di ambang pintu berdiri ibunya. Wajahnya tegang. Nak, orang-orang bicara. Katanya Rendra datang ke rumah Damar. Dia mengancam akan membongkar semuanya. Raffi menatap ibunya dengan tatapan kosong. Berarti waktunya tiba, Bu. Kebenaran yang mereka sembunyikan akhirnya akan keluar. Ibu Raffi memegang tangannya. Suaranya bergetar. Tapi itu akan menghancurkan semuanya. Nama keluarga mereka, anakmu, bahkan dirimu. Raffi menatap ibunya lama, lalu berkata dengan suara berat. Mungkin memang sudah seharusnya dihancurkan. Tidak ada kedamaian di atas kebohongan. Keesokan harinya, kabar itu benar terjadi. Media lokal mulai mencium isu skandal keluarga Damar. Foto-foto lama beredar, surat-surat tersebar. Nama besar yang dulu disembah banyak orang mulai jatuh dari singgasananya. Orang-orang berbisik, sebagian menuduh, sebagian pura-pura tak tahu. Dunia yang dulu menjunjung tinggi kehormatan kini menjadi penonton kejatuhan yang mereka tunggu-tunggu. Raffi menatap berita itu dari televisi kecil di warung. Di layar, wajah Pak Damar muncul, tersenyum kaku, menyangkal semua tuduhan. Tapi di balik senyum itu, Raffi melihat ketakutan yang sama, takut kehilangan kuasa atas kebohongan yang sudah terlalu lama dipelihara. Malamnya, telepon di rumah berdering. Raffi mengangkat. Suaranya pelan. Halo. Suara di seberang begitu familiar. Nadia. Lembut tapi penuh gemetar. Raffi. Apa yang terjadi? Aku lihat berita itu. Mereka menyebut nama ayahku. Dan namamu. Raffi terdiam. Kebenaran akhirnya keluar. Nadia. Kenapa sekarang? Karena sudah waktunya. Kebenaran tidak bisa terus dibungkam. Seberapapun kita ingin melindunginya. Hening di seberang. Lalu suara Ishak tertahan. Aku takut, Raffi.
Aku takut Aira tumbuh tanpa tahu siapa dirinya. Raffi menutup matanya, menahan tangis. Dia tidak perlu tahu siapa yang melahirkan Aib. Tapi dia harus tahu siapa yang menjaga cinta. Aku akan tetap melindungi kalian, sejauh Allah izinkan. Malam itu Raffi duduk lama di depan rumah, memandangi jalanan yang basah oleh hujan. Ia tahu badai baru saja dimulai. Tapi di dalam hatinya, ada keteguhan kecil, bahwa meski dunia menuduh dan nama baik hancur, ia tak akan lagi menutup kebenaran. Karena diam selama ini hanya membuat luka semakin dalam. Dan ia tak ingin menjadi bagian dari dosa yang diwariskan. Dalam kesunyian malam itu, Raffi bersujud. Air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, bisiknya. Jika kebenaran ini harus menelan semua yang kumiliki, biarlah begitu. Asal engkau ridha, aku rela kehilangan segalanya. Di luar, petir menyambar langit. Cahaya sesaat menerangi wajah Raffi yang basah oleh air mata. Dan dalam sinar yang singkat itu, terlihat seorang lelaki yang tidak lagi bersembunyi di balik rahasia. Lelaki yang memilih kebenaran, meski harus kehilangan seluruh dunia. Hari demi hari berlalu, tapi badai yang dimulai dari satu rahasia kini berubah menjadi gelombang besar yang melanda semua orang. Kabar tentang skandal keluarga Damar tersebar kemana-mana. Berita di televisi, koran, bahkan media sosial menulis nama itu dengan huruf besar. Seakan setiap orang berhak menilai tanpa tahu kebenarannya. Rumah besar di pusat kota itu kini dikepung wartawan. Setiap langkah, setiap wajah yang keluar, menjadi tontonan. Nama besar yang dulu disegani kini jatuh seperti menara yang rapuh dimakan rayap kebohongan. Raffi menatap layar televisi kecil di warung tempatnya biasa makan. Wajah Pak Damar terpampang di sana, menunduk di hadapan kamera. Dengan suara bergetar menyangkal tuduhan yang kini membongkar masa lalunya. Semua itu fitnah, katanya, tapi nada suaranya tak punya kekuatan lagi. Di matanya ada ketakutan, bukan karena kehilangan kekuasaan, tapi karena akhirnya ia dipaksa menatap dosa yang selama ini disembunyikannya. Raffi menutup mata. Ia tak ingin melihat lebih lama. Tak ada rasa puas, tak ada pembenaran. Hanya getir yang menempel di dada. Ia tidak ingin kehancuran siapapun, bahkan orang yang menimbulkan semua luka ini. Ia hanya ingin kejujuran, tapi ternyata kejujuran juga bisa menjadi senjata yang mematikan bagi mereka yang hidup dari kebohongan. Sore itu, Raffi kembali ke rumah. Langkahnya berat, kepalanya penuh suara orang yang membicarakan hal yang sama. Skandal, anak haram, pernikahan haram. Ia tahu, cepat atau lambat, orang-orang akan tahu siapa dirinya. Ia siap, tapi dalam hati kecilnya, ada doa yang terus berulang. Ya Allah, jangan biarkan nama anak kecil itu tercemar karena dosa orang dewasa. Di rumah, ia duduk sendirian. Di meja, masih ada foto Aira yang tersenyum. Senyum itu seperti pengingat bahwa di balik semua kegelapan, ada sesuatu yang masih murni. Ia memegang foto itu erat, menatapnya lama. Nak, dunia ini tak adil, tapi semoga kau tumbuh tanpa mewarisi luka orang tuamu. Ketika malam tiba, ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Raffi membuka dan mendapati seseorang berdiri di sana. Nadia. Wajahnya tirus, matanya sembab, tapi masih indah dalam luka yang panjang. Ia membawa Aira dalam gendongan. Bayi itu tertidur tenang, tak peduli dunia di sekelilingnya sedang terbakar oleh aib. Raffi. Suara Nadia pelan, nyaris patah. Raffi membeku. Kenapa kau datang? Aku tak tahu harus kemana lagi. Rumah ayahku kini neraka. Wartawan mengejar. Keluarga saling menyalahkan. Aku hanya ingin Aira tenang. Raffi menatap bayi itu, lalu menatap Nadia. Ada keheningan panjang di antara mereka. Ia ingin memeluknya, tapi tak berani. Kau tahu, Nadia, apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari semua yang disembunyikan terlalu lama. Nadia menunduk. Aku tahu. Tapi apa kita salah karena mencari kebenaran? Tidak, jawab Raffi cepat. Yang salah adalah mereka yang menutupi dosa dengan nama baik. Nadia duduk di kursi kayu dekat jendela. Ia menatap keluar, ke arah langit yang gelap.
Aku benci semuanya. Raffi. Aku benci dunia yang menilai tanpa tahu. Aku benci keluarga yang lebih mencintai kehormatan daripada kejujuran. Tapi di atas semua itu, aku benci karena aku masih peduli. Raffi mendekat, suaranya pelan. Kepedulian itu bukan dosa. Kadang Allah biarkan kita mencintai sesuatu yang tak bisa dimiliki supaya kita belajar ikhlas. Mata Nadia berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Raffi. Kali ini tanpa takut. Aku tidak tahu bagaimana harus menebus semua ini. Tapi kalaupun aku harus kehilangan segalanya, setidaknya aku tahu satu hal. Kau orang paling jujur yang pernah aku temui. Raffi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kejujuran itu juga yang membuatku kehilangan segalanya. Nadia. Tiba-tiba suara mobil berhenti di depan rumah. Suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Raffi refleks berdiri, membuka pintu. Di luar, berdiri dua orang berseragam, petugas dari kantor pengadilan. Salah satu dari mereka membawa surat resmi. Saudara Raffi bin Sarman. Ya, saya. Ini surat panggilan. Anda diminta hadir sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik dan perzinahan yang melibatkan keluarga Damar. Termasuk pernikahan ilegal antara Anda dan Nona Nadia Damar. Suasana membeku. Nadia terkejut. Tubuhnya gemetar. Raffi mengambil surat itu, menatapnya tanpa suara. Setelah petugas pergi, ia menatap Nadia dengan mata kosong. Mereka ingin aku diam, katanya akhirnya. Nadia menatapnya. Kau tidak akan diam, kan? Raffi menggeleng. Tidak, aku sudah diam terlalu lama. Tapi mungkin ini waktuku untuk membayar harga dari semua kebenaran yang kuungkap. Malam itu mereka tidak tidur. Raffi duduk di lantai, menulis sesuatu di atas kertas lusuh. Surat untuk dirinya sendiri, untuk Allah, untuk masa depan Aira. Dalam tulisan itu, ia mencatat semua yang ia tahu, bukan untuk membela diri, tapi agar kebenaran tidak hilang saat mulutnya nanti tak bisa bicara lagi. Ketika fajar menyingsing, Nadia menatapnya dari kejauhan. Kalau semua ini harus berakhir, Raffi, apa yang akan kau lakukan? Raffi menatap matahari yang mulai muncul dari balik atap. Aku akan jujur, meski itu menghancurkan diriku. Karena aku percaya, kehancuran yang terjadi demi kebenaran lebih mulia daripada hidup dalam kebohongan. Udara pagi terasa dingin. Raffi melipat surat itu dan menyimpannya di sakunya. Ia menatap Nadia untuk terakhir kalinya pagi itu. Apapun yang terjadi nanti, jaga Aira. Jangan biarkan dia tumbuh dengan nama besar. Biarkan dia tumbuh dengan nama yang bersih. Nadia mengangguk. Air matanya jatuh pelan. Aku janji. Raffi melangkah keluar, menatap jalan panjang yang menanti di depan. Setiap langkah terasa berat, tapi ada cahaya kecil yang menuntunnya. Cahaya dari keyakinan bahwa kebenaran, meski pahit, tetap suci. Sementara di belakangnya, Nadia berdiri di pintu, mengguncang bayi kecilnya sambil berbisik. Nak, ayahmu bukan lelaki sempurna, tapi dia lelaki yang berani melawan dunia demi kejujuran. Langit pagi itu tak secerah biasanya. Matahari seakan enggan bersinar penuh. Tapi di wajah Raffi, ada ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya. Ia tahu, hari ini mungkin menjadi akhir dari nama baik banyak orang, tapi mungkin juga awal dari keadilan yang akhirnya diberi ruang oleh Allah. Hari persidangan tiba. Gedung pengadilan penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang haus akan sensasi. Nama Damar, yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha dermawan, kini menjadi bahan cercaan di setiap media. Di antara kerumunan itu, Raffi berjalan dengan langkah tenang, mengenakan baju putih polos dan celana hitam sederhana. Tidak ada pengacara mewah di sisinya. Tidak ada perlindungan. Hanya keyakinan dalam dada bahwa kebenaran, meski berat, tetap harus disampaikan. Di ruang sidang, suasana mencekam. Pak Damar duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang sudah menyerah pada nasib. Di bangku saksi, Raffi duduk tegak. Di seberang ruangan, Nadia hadir dengan Aira di pelukannya. Pandangannya tertuju pada Raffi, penuh cemas sekaligus kagum.
Ia tahu, laki-laki di depannya bukan sedang mencari pembenaran, tapi sedang berperang dengan dirinya sendiri demi menjaga nama yang sudah lama dikotori. Hakim memulai sidang dengan suara tegas. Saudara Raffi bin Sarman, Anda dihadirkan sebagai saksi yang mengetahui hubungan masa lalu antara terdakwa dan keluarga Anda. Apakah Anda siap memberikan keterangan dengan jujur? Raffi menarik napas panjang, lalu menjawab mantap. Saya siap, karena tidak ada keadilan tanpa kejujuran. Suasana hening. Suara ballpoint berhenti menulis. Semua mata tertuju padanya. Ia mulai bercerita tentang bagaimana ia menemukan surat nikah lama, tentang hubungan masa lalu ibunya dengan Damar, tentang pernikahannya dengan Nadia yang ternyata dibangun di atas kebohongan yang diwariskan. Setiap kalimatnya menusuk, bukan karena ia berniat menyakiti, tapi karena kebenaran memang tajam. Allah menjadi saksi bahwa saya tidak pernah bermaksud mencemarkan siapapun, katanya dengan suara bergetar. Saya hanya ingin berhenti hidup dalam kebohongan. Saya ingin anak yang saya rawat tumbuh tanpa beban dosa orang dewasa. Dan saya ingin lelaki yang menjadi ayah saya, sekaligus ayah dari istri saya, menghadapi apa yang telah ia tanam. Pak Damar menunduk. Bahunya bergetar, suaranya lirih. Aku, salah, Raffi. Aku pengecut. Aku pikir dengan uang dan nama besar, aku bisa menutupi semuanya. Tapi kebohongan yang disembunyikan dari manusia tak pernah luput dari pandangan Allah. Air mata tua itu jatuh, menghantam meja pengadilan yang dingin. Semua orang di ruangan itu terdiam. Wartawan menurunkan kameranya. Bahkan hakim pun sempat menatap pria tua itu dengan iba. Sidang berjalan lama. Ketika keputusan dibacakan, Pak Damar dijatuhi hukuman moral yang lebih berat dari apapun. Kehilangan nama baik, kehormatan, dan keluarga yang selama ini ia banggakan. Namun bagi Raffi, itu bukan kemenangan. Ia merasa kosong. Dalam diam, ia hanya berdoa agar semuanya berakhir dengan tenang. Beberapa minggu setelah persidangan, kehidupan kembali perlahan berjalan. Berita-berita sensasional menghilang, digantikan oleh isu baru. Dunia bergerak seperti biasa, tapi bagi mereka yang tersisa di tengah runtuhan, luka itu tidak sembuh semudah itu. Rumah besar keluarga Damar kini tertutup, catnya mengelupas, seakan menua bersama dosa yang pernah bersemayam di dalamnya. Raffi memilih tinggal di pinggiran kota, menjadi marbot di musola kecil. Ia membersihkan karpet, mengumandangkan adzan, dan mengajar anak-anak mengaji setiap sore. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dan ia tidak lagi ingin dikenal. Dalam kesederhanaan itu, ia menemukan ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki. Suatu sore, ketika langit mulai jingga, seorang wanita datang ke musola itu. Nadia, dengan pakaian sederhana dan wajah yang tampak lebih tenang. Di tangannya, Aira kini sudah cukup besar untuk berjalan sendiri, memegang ujung gamis ibunya. Ketika Raffi melihat mereka dari kejauhan, dadanya sesak, tapi bukan karena luka. Ada kedamaian yang aneh, seperti seseorang yang akhirnya bisa melihat cahaya setelah berjalan terlalu lama dalam gelap. Aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini, kata Nadia pelan. Raffi tersenyum kecil. Aku tidak kemana-mana. Aku hanya pulang ke tempat yang bisa menenangkan hatiku. Nadia menunduk, suaranya bergetar. Aira sering bertanya tentang ayahnya. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi aku ingin dia mengenalmu bukan sebagai kesalahan, melainkan sebagai pelindung. Raffi menatap anak kecil itu. Aira memandangnya dengan mata jernih. Senyum polos yang tak terkotori dosa masa lalu siapapun. Ia berjongkok, menyentuh kepalanya perlahan. Nak, kau tidak perlu tahu semua luka orang dewasa. Cukup tahu bahwa dunia ini keras. Tapi Allah selalu menyertai mereka yang tulus. Nadia menahan tangis. Kau sudah menanggung terlalu banyak, Raffi. Aku tak bisa membalas semua yang kau lakukan. Raffi menggeleng. Tidak perlu. Aku hanya ingin hidup dalam damai. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Kini tugasku hanya satu, berbuat baik agar Allah menghapus dosa-dosa yang pernah aku warisi. Senja mulai turun. Langit berwarna merah keemasan,
memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Hening menyelimuti musola kecil itu. Raffi menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tak pernah meninggalkanku, bahkan ketika aku berada di titik terendah. Engkau tunjukkan padaku bahwa di balik aib ada hikmah. Di balik air mata ada cahaya." Nadia berdiri di sampingnya, menatap arah yang sama. Aira memegang tangan keduanya, menyatukan jari mereka tanpa sadar. Saat itu, dunia terasa berhenti sejenak, bukan untuk kembali mengulang, tapi untuk menutup luka dengan tenang. Ketika adzan maghrib dikumandangkan, suara Raffi menggema lembut di udara. Setiap lafaznya membawa makna yang dalam, bukan sekadar panggilan salat, tapi juga panggilan jiwa untuk kembali kepada sang pemilik takdir. Suaranya bergetar di akhir, dan di sudut musola, Nadia menunduk sambil menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tak harus memiliki. Raffi menutup adzan dengan senyum tipis. Di dalam hatinya, ia tahu kisah mereka sudah selesai. Bukan dengan akhir bahagia seperti dongeng, tapi dengan ketenangan yang jauh lebih berharga. Karena terkadang, kisah cinta paling suci adalah yang berakhir di tempat sujud, bukan di pelaminan. Dan malam itu, di bawah langit yang perlahan gelap, 3 jiwa yang pernah disatukan oleh dosa akhirnya berdiri dalam cahaya yang sama, cahaya yang lahir dari penyesalan, keikhlasan, dan rahmat Allah yang tak pernah meninggalkan siapapun yang benar-benar ingin kembali.